Firman Tuhan hari ke-79 20 Maret tahun 2025. Injil Yohanes pasal 14 ayat 14. Perikop, Yesus adalah jalan ke Bapa. Pada hari ke-79 tanggal 20 Maret 2025 adalah diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 14. Perikop, Yesus adalah jalan kepada Bapa. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Apa saja yang kalian minta atas namaku, akan kulakukan. Bahasa Batak Toba, Siganupari didok songonon. Manangaha dipangiduhamu tuahu, marhite goarhu, oloakku do. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita dalam bulan Maret 2025 diambil dari topik menyebarkan kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan sebagai perikop pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 14 dalam hal meminta dengan nama Yesus. Apa makna dari perikop ini? Kita lihat. Yesus mengajak kita untuk berdoa kepadanya dan Ia akan menjawabnya. Jadi Yesus mengajak kita untuk berdoa kepadanya dan Ia akan menjawabnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan dalam iman dan pengharapan, serta peran doa dalam kehidupan kita sebagai pembelajar iman. Jadi dua hubungan kita kepada Tuhan adalah sebagai pembelajaran iman. Apabila dilatih, maka dia menjadi kekuatan kita. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat. Allah selalu siap mendengarkan dan menjawab doa-doa orang yang percaya kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah selalu siap mendengarkan dan menjawab doa-doa kita jika sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang kita minta itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu kita memintanya dengan tulus dan memang benar-benar itu adalah kebutuhan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa
kita diajarkan untuk terus berdoa yang mengingatkan bahwa doa harus menjadi bagian integral dari hidup kita. Jadi dia sudah menyatu di dalam diri kita. Sudah merupakan bagian daripada hidup kita, doa itu. Dan disinilah dikatakan, harus sering-sering kita berdoa untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan doa orang yang benar itu sangat punya kekuatan tersendiri. Dan semua tokoh-tokoh dulu untuk menyelesaikan masalah selalu dimulai dengan doa. Dan kita pun dalam kegiatan sehari-hari selalu dimulai dengan doa. Mau tidur, kita berdoa. Mau makan, kita berdoa. Mau bekerja, kita berdoa. Apapun yang akan kita kerjakan itu selalu dimulai dengan doa. Itulah yang dikatakan bagian daripada integral daripada iman kita. Sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Pertama, pentingnya hubungan kita dengan Tuhan dalam iman pengharapan, serta peran doa dalam kehidupan kita sebagai pembelajar iman. Jadi hubungan kita dengan Tuhan perlu dibina, dipupuk, harus intim, karena itu adalah merupakan pembelajaran daripada iman. Iman percaya dan juga iman yang berdoa. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua, Allah selalu siap mendengarkan dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi mendengarkan dan juga menjawab sesuai dengan kehendak Allah. Jadi karena dalam berdoa pun kita sudah mengatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi kalau kita sudah meminta sesuai dengan kehendak Allah, maka niscaya Allah akan menjawab doa-doa kita. Pembelajaran yang ketiga adalah doa bukan hanya tentang meminta. Jadi kalau kita berdoa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi untuk menjaga hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, di samping kita meminta, juga hubungan dekat dengan Tuhan. Maka kadang-kadang ya teman-teman dalam berdoa membayangkan seolah-olah Tuhan itu jauh. Kalau kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Tuhan di depan kita. Maka berdoa sudah diajarkan seperti doa Bapa kami. Di sana hanya mengatakan satu kali memanggil nama Bapa kami yang di surga. Selebihnya diganti dengan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadi itu berarti kita sama dengan berhadapan muka. Jangan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Itu namanya tidak, etika berdoa sudah kurang. Artinya jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, apalagi kita berhadapan dengan Tuhan. Ada kalanya seseorang sampai menyebut nama Tuhan itu, kalau kita hitung sampai 200 kali coba. Padahal dia bertemu, jadi seolah-olah Tuhan itu jauh, ya, tidak dekat. Kalau kita berdoa berhadapan dengan Tuhan,
kita berbicara dengan sopan. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan. Jadi selalu kata singkatan daripada nama Tuhan itu dikatakan Mu, Engkau, dan seterusnya. Jadi enak dalam berbicara tersebut. Itulah dalam kita berdoa. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Face to face, langsung berhubungan. Jangan hanya kita meminta, tapi kita juga menjaga etika di dalam berbicara dengan Tuhan. Karena Dia ada di hadapan kita waktu kita berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, kita diajarkan untuk terus berdoa, yang menyiratkan bahwa doa harus menjadi bagian integral dari hidup kita. Jadi sekali lagi diulangi, doa merupakan bagian daripada yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kemudian pembelajaran yang keempat, momen berdoa menjadi kesempatan untuk mencari bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin ada. Jadi momen kita berdoa itu mendapatkan kesempatan untuk mencari bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Jadi itu sudah merupakan modal kerja kita, kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita selalu memulai dengan doa dalam setiap aktivitas kita, agar kita bisa dijauhkan dari pencobaan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan kalaupun mara bahaya itu datang, kalau kita sudah berada di dalam doa bersama dengan Tuhan, disinilah Amsal mengatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Mana beda orang bijak dan orang bodoh? Itulah, orang bijak tidak bisa menjamin kalau dia masih hidup esok hari. Tapi kalau orang bodoh, dia masa bodoh. Wah, masih ada hari esok. Kita besok saja, masih ada hari esok. Itulah bedanya orang bodoh dan orang pintar. Maka orang pintar selalu berdoa dalam memulai segala aktivitasnya. Tapi kalau orang bodoh, dia tutup mata dan tidak peduli mau berdoa mau sebelum aktivitas atau tidak. Dia tidak care. Karena dia masih menjamin, wah besok juga masih ada hari esok. Itulah pentingnya kita memahami bahwa perlu berhubungan dengan Tuhan setiap saat dan setiap langkah kita. Bahkan ada orang ahli menyatakan bahwa napas kita adalah doa. Kemudian 5 pembelajaran yang kelima dalam Yohanes 14 ayat 14 menggaris bawahi pentingnya berdoa dan yakin bahwa Yesus mendengarkan permohonan kita. Jadi kita harus yakin bahwa Yesus mendengarkan permohonan kita. Berdoa dengan iman mengingatkan kita untuk meminta dengan tulus dan sesuai kehendaknya.
menjadikan doa sebagai sarana untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa adalah sarana untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Itulah pembelajaran, pesan moral, dan makna daripada perikop Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau disebut sebagai kesimpulan. Apa conclusion kita terhadap ayat tersebut? Saya tetap mengambil dari 3 pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang pertama, apa makna sejati dari meminta dalam nama Yesus dalam konteks doa sehari-hari? Apa makna sejati? Kalau kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, lalu katakan mengakhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini sudah jelas. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang mau menemui Bapa harus melalui aku. Jadi Yesus sudah mengatakan harus melalui Dia. Maka kita pun berdoa atas nama Yesus Kristus. Itulah pentingnya kita, makna sejati daripada berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Jadi meminta dalam nama Yesus dalam doa menggambarkan keyakinan dan pengakuan atas kuasa serta otoritas Yesus. Jadi pengakuan dan juga otoritas Yesus dalam memberikan apa yang kita inginkan. Dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapamu dipermuliakan di dalam anak. Jadi Bapa dipermuliakan melalui anak. Karena dia adalah merupakan suatu kesatuan, yaitu Allah, Anak, dan Roh Kudus. Namun di dalam pemerintahan baru nanti, apabila surga dan penduduk bumi disatukan, hanya ada satu pemerintahan, dan satu pemerintahan di sana hanya ada satu sosok yang memerintah seluruh dunia. Dan kalau sekarang ini kita diberikan ada 3 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena itu dijalankan dalam melengkapi manajemen dunia untuk menyempurnakan dunia supaya bisa tertolong. Dengan kedatangan Yesus, orang akan sadar. Dengan kedatangan Roh Kudus adalah sebagai penolong kita dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Setelah kedatangannya yang kedua kali dan kita semua bersatu di dalam satu pemerintahan, maka Dia hanya ada satu. Itulah dikatakan dalam hal permohonan dalam doa iman dilakukan dalam nama Yesus yang menunjukkan hubungan kita dengannya dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam rangka memuliakan Tuhan. Itulah jawaban daripada yang pertama, makna sejati dengan membawa nama Yesus di dalam kita berdoa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam doa kita? Bagaimana kita bisa mengetahui membedakan permohonan yang sesuai dengan
kehendak Allah. Membedakan permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam doa merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap orang percaya. Mencari kehendak Allah dalam segala hal, termasuk dalam permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Jadi, permohonan yang kita sampaikan kepadanya harus mencerminkan sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kehendaknya? Salah satu cara untuk mengetahui apakah permohonan kita sesuai dengan kehendaknya adalah dengan merenungkan firman Tuhan dan memperhatikan aspek permohonan tersebut, ya, sejalan dengan ajaran Alkitab. Jadi, apakah kehendak kita, permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah? Dikembalikan kepada ajaran Alkitab. Berdoa, mintalah yang konkret. Seperti dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah, kau akan mendapat. Mintalah, kau akan menerima. Ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Dan bagaimana cara kita meminta dan juga mengetuk pintu dan memohon? Itulah dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, segala kekhawatiran kita sampaikan kepada Tuhan dengan permohonan dan doa. Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 14, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah kebenaran kita terhadap Dia, yaitu bahwa jika kita meminta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya, maka Ia akan mendengarkan kita. Ini mengajarkan keberanian kita dalam berdoa harus didasari oleh permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau sudah permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, kita punya keberanian untuk berdoa. Jadi keberanian kita untuk berdoa adalah apabila permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka Dia akan mendengarkan doa kita. Ya. Apakah doa kita sejalan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Jadi tetap sesuai dengan ajaran Alkitab di dalam berdoa. Pertanyaan ketiga, seberapa seringkah kita merenungkan kekuatan doa dalam hidup kita ketika menghadapi kesulitan? Seberapa jauh pentingnya doa tersebut, ya, dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari? Dikatakan kekuatan dalam doa dapat ditemukan dalam Alkitab. Ya, kita contoh. Doa yang benar menurut firman Tuhan adalah doa yang datang dari hati yang tulus dan penuh iman. Jadi, hati yang tulus dan penuh dengan iman. Itulah doa yang benar.
komunikasi dalam doa dengan Tuhan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, komunikasi dalam doa tersebut adalah merupakan yang esensial dalam berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan, Yesus memberikan pengajaran tentang bagaimana berdoa. Yesus memberikan pengajaran tentang bagaimana kita berdoa. Jangan bertele-tele, singkat dan jelas, konkret dan bukan abstrak. Apa kebutuhan kita, itu kita sampaikan. Kekhawatiran kita, jangan pernah ragu-ragu dalam berdoa. Jadi pentingnya ketulusan dan bukan mencari perhatian orang lain, dan dalam kesunyian dengan hati terbuka kepada Tuhan. Jadi kita dalam kesunyian, makanya Yesus selalu pergi waktu subuh ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi kita berdoa bukan supaya dilihat orang, seperti orang Farisi. Dia berdoa supaya dilihat orang, jangan. Dan banyak orang berdoa supaya dilihat orang, saudara, pamer doa itu. Bahkan diperjualbelikan doa itu adalah kurang etis. Kita menyampaikan dengan tulus dan dalam kesunyian. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tapi dengan segala kebutuhan sampaikan dengan doa permohonan kita kepada Tuhan. Akibat apa yang sudah kita sampaikan, maka damai sejahtera Allah akan melampaui pikiran kita, melampaui segala akal kita, dan memelihara pikiran kita damai sejahtera. Itulah menjadikan dasar kita dalam berdoa untuk mencari kedamaian dan ketenangan jiwa kita, sehingga kita tidak perlu lagi ragu dalam situasi sulit, selalu bersama dengan Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukur. Jadi sampaikan dalam doa dan mengucap syukur. Dengan mengangkat doa dan permohonan pada Tuhan, kita diingatkan bahwa Dia hadir untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan juga menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Jadi doa itu adalah menguatkan kita dalam kondisi yang sulit, dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik, agar kita menjadi tenang dan kembali menjadi percaya diri. Doa yang benar adalah mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.